tidak bisa untuk nasab jauh. Tapi ternyata setelah kita tracking pakar genetika mana yang mengatakan demikian, tidak ada keterangan di situnya. Jadi cuma sekedar narasi saja. Nah, kalau kita tanya ke yang dari sumber-sumber referensi bahasa Inggris untuk kemampuan tes YDNA dalam menelusuri nasab jauh, ya sangat akurat. Tidak ada sumber yang menyatakan bahwa itu tidak bisa digunakan untuk menelusuri nasab jauh seperti itu. Makanya kalau Bang MD pengen dapat detailnya, Bang MD bisa mendengarkan keterangan Janafi waktu di Robito Alawiyah sekitar 40 menit itu. Pada kenyataannya YDNA memang bisa digunakan untuk menelusuri nasab jauh, cuman memang ada perbedaan pendapat untuk interpretasinya gitu. Cuman Dokter Janafi yang digadang-gadang oleh Pak Alawi, memang dia Pak Alawi juga ya, itu jelas-jelas mengatakan bahwa YDNA itu bisa digunakan untuk menelusuri nasab jauh. Begitu tambahan saya, Bang MD. Iya, iya Mas. Ini jangan-jangan sudah tahu ini, maaf ya, seperti Habib Rizik, Habib Bahar, udah tahu jangan-jangan kalau darahnya bukan J1. Jangan-jangan dugaan saya gitu. Jadi begini, Bang MD, mereka udah tahu. Kalau kita telusuri itu kan dari family tree DNA. Itu selain Agus Arsal, itu juga ada satu lagi habaib dari marga Sahab yang juga tes DNA. Nah, menurut saya sebetulnya Pak Alawi yang tes DNA ini udah banyak. Cuman mereka semua diem karena hasilnya G. Seandainya hasilnya J1 udah teriak semua mereka. Kan di family tree DNA kan terlihat toh, walaupun saat ini akunnya di privat memang itu. Ada satu namanya Ahmad Sahab itu. Akunnya sekarang di privat, cuman berhubung timnya Pak Sugeng ini memiliki akses ke family tree DNA, ya nama Ahmad Sahab masih tertera sebagai orang Indonesia yang memang dia tes DNA dan haplogrupnya G, sama dengan Hadi Al-Hadi yang yang dibayari sama timnya Pak Sugeng waktu itu. Jadi kita jangan berpikir kalau mereka seolah-olah nggak mau tes DNA. Mereka ini sudah banyak yang tes DNA. Bahkan sebelum Hadi Al-Hadi sudah ada 5 orang Indonesia yang tes DNA yang haplogrupnya bersepupu dekat dengan Hadi Al-Hadi. Kalau ada yang kalau maaf ya Mas, mau ngejar lagi saya. Kalau apakah bisa dibenarkan jika orang itu berprinsip ini? Contohnya dari nenek saya, kakek saya, buyut saya sudah mengajarkan saya kalau saya turunan Nabi. Ngapain kitab sezaman, ngapain tes DNA? Wong dari asal-asalnya saya ini dari kakek saya, nenek saya ini turunan Nabi. Nah, orang itu seumpamanya berprinsip kayak itu, apakah bisa dibenarkan itu? Ya, ini biar yang jawab orang lain, karena itu kalau saya bilang itu udah suatu masalah kejiwaan. Karena kita bicara fakta ini, ketika orang nggak bisa menerima fakta, ya itu udah masuk ke masalah kejiwaan memang. Makanya kalau saya ngelihat Pak Alawi Indonesia ini kan jawabannya kok unik, kejiwaan, ampun tenan. Loh, kalau saya bilang ya Sarip, Dulawi ini banyak yang sakit jiwa secara halus ya. Bang, jangan lempeng-lempeng, betul, jangan terlalu lempeng, jangan terlalu Saya yakin para ini ya Mas, saya yakin para habib itu keyakinannya ke sana, tapi keyakinan pribadi ke sana arahnya. Yakin karena neneknya, uyutnya itu ngomong turunan Nabi, akhirnya dia berpikir ngapain kitab zaman, ngapain tes DNA. Wong dari atasan saya udah terkenal turunan Nabi, kok harus berubah sekarang? Keyakinan saya mereka prinsipnya ke sana. Iya, gini Mas For. Jadi ketika ada orang yang memiliki keyakinan berdasarkan informasi dari bapaknya, dari kakeknya, dari leluhurnya, itu kan berarti informasi yang sifatnya privasi, keluarga.
yang akhirnya menimbulkan penelitian dari pihak eksternal karena kalangan mereka mempublish kami adalah keturunan Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di pengadilan ngomong, hei Majelis Hakim, Nabi Muhammad itu kakek ente atau kakek aneh. Nah itu loh yang jadi akhirnya kemudian masyarakat publik merasa underbelly, ingin turut serta. Apa benar sih, coba kita teliti gitu sebenarnya. Kalaulah memang hanya untuk misalkan saya ngomong ke anak saya ngomong ke adik saya, tenang ya, kata bapak, kata mbah, kita itu adalah keturunan Gajah Mada, ya sudah selesai. Mana mungkin tetangga masyarakat mau menyoal, kan gitu misalnya. Yang jadi masalah ketika kemudian saya ngomong di masyarakat, ketahuilah bahwa saya adalah keturunan Gajah Mada. Kebetulan ketika saya ngomong ada yang rekam, dan yang rekam itu disampaikan kepada orang yang punya data silsilah nyambung ke Gajah Mada. Ya saya harus dikomplain dong. Kullu mudda'in mumtahan. Hei Said Semar, saya dapat rekaman kamu ngaku keturunan Gajah Mada. Ini loh, aku asli keturunannya, kamu mana? Kan begitu maksudnya. Nah ini yang jadi masalah. Terakhir Mas, ini ya terima kasih. Saya udah banyak bertanya ini. Sekarang ini Mas, terakhir saya. Kalau kecuali ada lagi nanti. Menurut pandangan para teman-teman ini gimana tentang para sesepuh atau pondok-pondok pesantren yang memilih bungkam? Karena gini, faktanya saya pernah ke 3 atau 4 pondok pesantren. Ketika saya bertanya, mereka jawabnya begini, saya netral gitu. Bahkan pengasuhnya ini termasuk pondok saya sendiri netral. Ketika saya bertanya apakah kita ini percaya sama Habib turunan Nabi atau Habib ini bukan, mereka jawabannya netral. Itu gimana itu menurut teman-teman? Mungkin kiai atau orang yang panjenengan temuin itu belum secara utuh menyimak daripada apa yang sudah tertulis atau dituliskan oleh Kiai Imaduddin. Poinnya di situ. Artinya kiai-kiai yang panjenengan hubungi atau diajak bertanya belum membaca tuntas daripada tesis atau karya ilmiah Kiai Imad. Itu poin pertama. Saya nggak menuduh ya, tetapi ini kemungkinan ya. Yang kedua, orang tua atau kiai yang panjenengan datangi yang kemudian bersifat netral itu patut diduga orang tersebut ada pada sebuah prinsip bahwa untuk membatalkan atau menetapkan itu bukan bagian rukun Islam maupun rukun iman. Artinya dianggap bukan sesuatu yang urgen untuk wilayah perspektif beliau sebagai kiai atau ustadz. Untuk saya pun mempersilahkan loh, para ustadz, para kiai, silahkan Anda panjenengan masih meyakini bahwa Habib atau Ba'lawi itu keturunan Nabi, tetapi konsekuensinya menurut saya siapapun panjenengan, mau kiai, mau ustadz, mau kitabnya 5 lemari, 10 lemari, santrinya 10 sampai 100 sampai 1000 sampai 10.000, kalau kalian masih mau menganggap Habib sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, perlu saya ingatkan bahwa di mata Habib, di mata Ba'lawi, kalian tetap sebagai jongos. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Di antaranya mengambil daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Robito, Pak Habib Topik, yang mengatakan bahwa ulama itu kapasitasnya hanya sebagai pengawal Habib. Sekali lagi kata Habib Topik, Ketua RA, ulama kapasitasnya hanya sebagai pengawal Habib. Pengawal garis miring pembantu garis miring jongos, sehingga sah saja kemudian semakin banyak Habib akan berani mengatakan berguru kepada Habib yang bodoh jauh lebih mulia, lebih utama daripada berguru kepada 70
kiai yang alim. Ini konsekuensi yang harus diterima oleh para kiai, para ustadz yang masih menjadi mukibin. Begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kiai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat semua, teman-teman. Assalamualaikum juga Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini udah pada sahur ini. Sebagian sudah, sebagian belum, sebagian nggak sahur. Astagfirullahaladzim, ya Sudah di Kota Malang sudah. sudah. Ramadan katanya Ya kan mau diulang. sebagian karena tidak satu kota kan. Iya. Ramadan katanya mau diulang ke putaran kedua, katanya banyak yang curang. Nggak apa-apa, boleh. Itu tadi kata anakku itu apa itu namanya tadi pertandingan itu ya, PSSI apa PSII tadi itu, Indonesia Ya, lawan timnas, Australia timnas. tadi ya. Iya, kalah Timnas kalah 5-1, kata anakku itu gara-gara karena banyak pemain yang dari Belanda yang penjajah kok ikut gabung Indonesia, kualat, kata anakku begitu tadi. Ya itu bisa dimaklumi ya kalau yang ngomongnya anak kecil, tapi kalau yang ngomongnya kabit nggak bisa dimaklumi. Iya. Ya nggak kecil banget lah, wong anakku itu SMP kelas 2 ini. Sama ya, punya Sama ya? kelas 2 SMP. Ngomongnya gitu, bawang Belanda penjajah melu gabung timnas ya akhirnya kalah ya, kualat ya Pak. Menyela Yai sebelum pamit sahur dulu ya. Bagi tadi kan ditanya tentang kiai-kiai yang milih mauquf ya, saya tidak setuju kalau netral ya, tapi tidak berpendapat gitu aja. Kalau netral itu kayaknya enggak ya. Mungkin perlu, nggak tahu kalau bahasanya diingatkan mungkin kurang pantas ya, tapi ada makalah yang dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang menurut saya jangankan bagi seorang kiai, tapi bagi semua muslim itu kayaknya penting untuk memperhatikan kalamnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu, yang bahwa yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khairatun fi hadzal nasabis syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Illa bihaqqin. Jadi di sana kan redaksinya wa yang bagi likulli ahadin, ya kan, fadlan kiai, lebih-lebih kiai. Ketika menghadapi sebuah kenyataan fenomena bahwa nasab ini menjadi polemik di masyarakat gitu loh. Maka jangankan orang seperti kita, seperti saya mas, jangankan orang seperti saya yang awam, yang kontribusinya kurang begitu signifikan terhadap masyarakat, justru yang diharapkan lebih itu dari tokoh ya, dari figur seorang kiai yang menjadi panutan masyarakat itu jauh lebih diharapkan ayyakuna lahum ghiratun fi hadzal nasabis syarif dan wadabtihi gitu loh, dan menelitinya sehingga nanti nggak ada orang yang ngaku-ngaku kecuali benar-benar dia keturunan Rasulullah. Karena faktanya intisab kepada Rasulullah itu saat ini kan sering disalahgunakan gitu, dan itu yang menjadi pemicu diadakan penelitian tentang keabsahan nasab Balwi ini gitu. Kok bisa begini ya, intisab ke Rasulullah tapi begini faktanya, kenyataannya, perilakunya gitu loh, termasuk ajaran-ajarannya, thariqahnya di kitab-kitabnya apa iya. Nah, saya heran kenapa kok sekelas atau selevel kiai tidak punya kecurigaan seperti itu gitu loh. Itu mungkin perlu disampaikan juga kepada kalau tadi bilang pengasuh di pondok saya katanya, mungkin bisa disampaikan fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu gitu loh. Kami saja yang awam itu hirohnya tinggi loh untuk ngurusin ini gitu loh, biar tidak disalahgunakan intisab wali ba'alawi itu ya Nabi gitu. Apalagi kiai yang diharapkan ngemong gitu, ngemong masyarakat
memberikan pencerahan, petunjuk yang benar gimana sehingga tidak ada polemik yang berkepanjangan dan bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya izin mau salat dulu ya.